Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tika di sini di cerita kita di kamar Tika. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan memasuki cerita horor part 6. Pengalaman horor kali ini pengalaman anak gue sendiri, namanya Amirah. Dimana dia masih kecil punya kelebihan. Bukan kelebihan sih sebenarnya ya. Dia tuh bisa ngelihat makhluk tak kasat mata atau bisa ngelihat dunia lain seperti itu. Nanti kurang lebih apa yang gue ingat akan gue ceritakan di sini. Jadi ceritanya itu 2015 ya. Pas itu kami pindah ke Biak, Papua. Nah, kita sama sekali tidak membawa barang waktu pindah ke Biak, Papua. Hanya bawa baju, koper isi baju aja. Jadi kita dapat rumahnya itu ada 3 kamar. Yang diisi hanya 1 kamar, itu paling diisi TV, lemari, kasur. Pokoknya aktivitas semua di kamar tersebut. Jadi kayak anak kos-kosan lah, nyetrika di situ, makan di situ, tidur di situ gitu kan. Dispenser juga di kamar gitu. Jadi bener-bener rumah itu tuh tidak ada perabotan sama sekali. Jadi kosong melompong. Palingan kulkas 1 di ruang tengah. Jadi anak gue itu hobinya kan main sepeda, tapi mainnya ya di rumah itu. Orang nggak ada barang-barang, nggak ada perabotan kan. Pakai sepeda yang belakangnya ada kayak jok gitu loh di belakangnya. Tapi kalau nggak main sepeda, dia biasanya main ke rumah tetangga. Itu ada lettingan juga, namanya sebut aja G. Nah, si G ini punya anak cowok namanya F. Jadi sesekali anak gue main ke rumah tetangga. Tapi suatu hari waktu pas lagi sore atau lagi maghrib gitu ya, anak gue Amirah naik sepeda nih, muterin ruang tamu, muterin ke arah belakang, ke kamar gitu kan. Secara rumahnya kan nggak ada perabotan ya, jadi bener-bener lapang buat naik sepeda gitu kan. Naik, geol, goel. Terus nggak lama ada nih azan maghrib. Ya udah, gue nyuruh Amirah udahan dulu main sepedanya, ayo masuk ke kamar gitu kan. Terus dia masih mengabaikan, gak lama, ayo Amirah masuk ke kamar, udah maghrib gitu kan. Terus Amirah bilang, ntar dulu ini aku masih main sepeda nih sama teman aku nih di belakang gitu kan. Siapa temennya? Tuh gue udah mulai merinding gitu kan. Itu teman aku di belakang, rambutnya bule gitu. Dia pakai kayak gini bun, pakai kayak gini, anaknya ganteng. Duh, jujur pas itu tuh gue, nih juga lagi merinding nih. Gue dengarnya, aduh siapa, orang di situ nggak ada siapa-siapa, yang dia bonceng ya nggak ada gitu kan. Dia masih asik muterin ruang tamu. Amirah ayo masuk kamar. Bentar dulu, masih ada teman aku nih di belakang. Amirah tuh kalau nggak salah masih TK kecil ya. Ya udah kan, akhirnya dia naruh sepedanya masuk ke kamar. Ya gue tanya, Amirah tadi siapa? Ya teman aku katanya. Siapa? Ada itu cowok, dia bule gitu. Ya namanya juga anak kecil, taunya bule aja gitu kan. Udahlah, singkat cerita, suatu hari gue pulang ke Bandung ke rumah mama gue kan. Nah, mama gue tuh kedatangan temen, panggilannya Umi gitulah. Terus gak lama dia cerita, dia kayak punya kelebihan gitu kan. Nang Tika, itu si Neng Amirah, Neng cantik, punya temen ya di sana gitu kan. Terus gue pikir temennya itu si F yang anaknya G kan. Oh iya Umi, ada temennya cowok, temen TK juga kok. Terus kata si Umi, Neng bukan manusia, bukan temen TK gitu. Ini mah makhluk gak kelihatan gitu. Hah? Gue kaget kan. Loh siapa Umi? Temennya Amirah. Iya, jadi dia itu udah penghuni lama di rumah Neng. Dia itu anak orang Belanda. Cowok Neng masih kecil lah, seusiaan sepantaran Neng Amirah gitu kan. Dia cowok ganteng, suka pakai ini dasi kupu-kupu katanya, sama baju dimasukin ke celana kayak ada tali di sini gitu kan, tali baju tuh. Terus waduh, kok yang dideskripsikan Umi kok sama kayak yang Amirah ceritakan kalau lagi naik sepeda gitu kan. Jadi ternyata temennya Amirah itu adalah anak bule ini gitu. Jadi benar-benar gue langsung, oh my god, kok si Umi ya sama gitu. Jadi selama ini berarti kalau Amirah main sepeda ya tuh sama anak bule ini yang tak kasat mata gitu ya. Terus ya udah, setelah kembali dari Bandung ke Biak, Papua, Amirah masih suka main sepedaan gitu, masih suka ngobrol sendiri. Tapi ya udahlah, gue nggak mau terlalu nanggepin.
toh juga tidak mengganggu gue, tidak mengganggu keluarga gue kayak gitu. Nah, nggak lama tahun 2015 akhir kalau nggak salah kami pindah ke Nabire, Papua. Nah, ada lagi ceritanya nih tentang cerita-cerita apa yang Amirah lihat. Tuh gue lagi hamil anak kedua ya, udah hamil tua. Tuh gue lagi sore-sore mandiin Amirah. Seperti biasa pakein telon, bedak, kayak gitu kan. Terus Amirah tuh bilang gini, Bun, shh, shh. Kenapa Amirah? Shh, Bun, diem. Ada mbak-mbak yang datang baru turun dari kapal, kayak gitu. Hah? Dari kapal? Ya Bun, dari kapal. Terus gimana Amirah? Mbaknya jahat nggak? Bunda jadi takut nih. Nggak kok Bun, mbaknya baik. Ini lagi salaman sama aku. Kata papinya, bilang ya ke mbaknya jangan ganggu dede bayi, jangan ganggu Bunda, Amirah sama papi. Ya kok nggak ganggu? Oh ya Bun, mbaknya punya gigi panjang Bun. Kayak gini Bun, dia kayak menggambarkan kan. Wah berarti ini gigi taring kali ya, dalam hati gue gitu. Giginya panjang Bun, terus rambutnya panjang kayak tali sampai ke lantai katanya gitu. Waduh, mbaknya pakai baju merah Bun katanya gitu. Sekarang kemana mbaknya Mirah? Tuh mbaknya lagi ke sebelah gitu kan. Nah, FY jadi rumah gue itu sebelahnya ada jemuran dan sebelahnya itu ada mes kayak gitu. Jadi katanya Amirah mbaknya lagi di sebelah gitu. Gue nanya lagi, di sebelah mana Amirah? Ya itu di tengah-tengah deket jemuran katanya gitu. Terus gue menceritakan hal ini ke Bu Supri. Bu Supri ini tuh anggota gue, dia istri perwira juga. Jadi kalau gue kegiatan atau gue pergi suka dijagain sama Bu Supri, anak gue ini gitu kan. Terus gue cerita nih, Bu Supri gini gitu kan. Masuk Amirah ngelihat ada mbak-mbak turun dari kapal bla 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 gitu kan. Oh iya Bu, memang kayak itu Bu. Mbak Amirah suka lihat yang aneh-aneh Bu kalau saya suka jagain, kalau pas saya jagain kayak gitu. Selang seminggu atau 2 minggu kemudian gitu, datang om-om Taja yang masuk ke kami gitu. Nah, salah satu om Taja itu namanya Om Wakwau. Dia ternyata bisa ngelihat makhluk goib, makhluk tak kasat mata. Ceritalah ke Bu Supri, Bu Supri, hati-hati loh di rumah lagi. Hati-hati loh, di jemurannya rumahnya Ibu Komandan ada mbak-mbak cewek rambutnya panjang banget sampai ke jalan menuju ke masjid. Jadi rumah gue tuh belakangnya masjid ya. Jadi rambutnya mbak-mbak itu panjang sampai ke jalanan menuju ke masjid. Punya taring Bu Supri. Dia tapi nggak lama-lama kok di sini. Dia hanya mampir katanya gitu. Mungkin jalan-jalan kali ya. Besoknya Bu Supri cerita ke gue kan, Bu, berarti bener dong Bu yang dibilang sama Dede Amirah. Kenapa Bu Supri? Itu loh Bu yang Dede Amirah bilang di jemurannya ada mbak-mbak berambut merah, baju merah. Waduh, gimana Bu Supri ceritanya? Iya itu loh Bu, om-om Taja. Salah satunya ada yang bisa ngelihat makhluk tak kasat mata, namanya Om Wakwau. Dia cerita katanya di jemuran rumahnya Bu Komandan ada ibu-ibu, ada mbak-mbak berbaju merah, rambutnya panjang, persis sama yang diceritain Dede Amirah Bu. Waduh, beberapa hari kemudian Amirah cerita ke gue, Bun, tadi mbaknya ke rumah loh. Hah, ke rumah Amirah ngapain? Iya, mbaknya ke rumah, pamitan sama aku, salaman sama aku. Katanya dia mau balik ke Jawa naik kapal. Ngapain Amirah ke Jawa? Iya, jadi dia itu kesini cuma jalan-jalan. Gak lama kok di sini. Tuh mbaknya udah naik kapal gitu. Oh my god. Sebenarnya lucu ya. Jadi mbak-mbak berambut panjang banget, berbaju merah, bertaring. Dia itu ke Nabire naik kapal, cuman jalan-jalan dan hanya singgah di jemuran rumah gue, lalu kembali lagi ke Jawa naik kapal. Jadi datang dan pergi pamitan sama anak gue. Tapi alhamdulillah mbak-mbaknya tidak mengganggu sama sekali. Kemudian guys, ada lagi nih cerita yang lain. Pas itu tuh Amirah lagi dijagain sama Om Nono atau Om Trisno ya. Nah, Om Nono itu pernah ngirimin cerita horor juga tuh di part berapa gue lupa. Jadi pas lagi jagain Amirah di depan rumah, itu kan di depannya tuh ada pohon mangga ya. Tidak ada lagi rumah ataupun bangunan, jadi hanya pohon mangga. Tiba-tiba Dede tuh bilang gini, Om, itu kenapa bapaknya jalan pincang berdarah?
Padahal di situ Om Nono nggak lihat apa-apa, cuman jalanan dan pohon mangga aja. Jadi akses rumah gue itu tidak boleh dilewatin oleh orang lain karena aksesnya cuma boleh dilewatin oleh komandan, keluarga komandan atau tamu begitu. Jadi tidak mungkin sekali kalau ada orang wirawiri. Makanya Om Nono shock pas gue pulang pengajian, cerita lah Om Nono ke gue kan, Bu, tadi Dede Amira lihat ini Bu, orang pincang berdarah padahal nggak ada apa-apa gitu lah. Pokoknya udah banyak banget sih cerita yang diceritain sama om-om tentang apa yang dilihat Amira ketika mereka jagain Amira kayak gitu. Apalagi Bu Supri itu juga sering banget cerita gitu kan. Bu Supri sekarang berada di Magelang, alhamdulillah sehat walafiat, sering banget berkomunikasi sama gue, silaturahmi. Saya terus ya Bu Supri kalau lihat video saya, miss you banget, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Terus juga kalau Om Nono masih di Nabire guys. Oh ya guys, siapa tau bingung, Dede itu Amira ya. Jadi dulu sebelum Amira punya adik, dia dipanggilnya Dede. Tapi setelah dia punya adik dipanggilnya Mbak sekarang gitu. Nah cerita yang lain, waktu gue sama kakak ipar gue namanya Bunda Anis sama Amira makan bakso di bakso. Itu tepatnya dia salah satu wilayah di Bandung, di Kabupaten C ya. Nah kita makan bakso, lagi makan Amira tiba-tiba bilang, Bude, Bun, itu ada 3 orang ngeliatin kita bertiga, tangannya gini Bude, tangannya gini Bun. Itu guys langsung kakak ipar gue, anti udah ayo kita langsung capcus, langsung deh kita kabur, gak jadi ngabisin itu bakso, kita bayar langsung cabut. Jadi berarti yang Amira lihat apa dong? Kemudian kejadiannya 2012 nih kalau nggak salah. Waktu itu kami tinggal di Probolinggo. Terus gue sama Amira itu mau mudik ke Bandung pakai bus. Nah pas lagi di perjalanan udah mau menuju ke Bandung nih di tanjakan Garut, Amira bilang gini, Bun, lihat tuh di luar, kasihan mbaknya lagi duduk, kepalanya berdarah, rambutnya panjang Bun, dia lagi nangis. Yaudah gue lihat kan dari jendela, hah nggak ada apa-apa tuh di kiri kanan, kosong melompong kayak ada tebing gitulah. Terus ada itu Bun, mana Amira? Ada itu Bun lagi nangis, kasihan, darahnya banyak banget gitu. OMG, berarti yang dia lihat apa ya? Gue langsung mulai deh kalau Amira kalau udah lihat-lihat kayak gitu. Ada lagi kejadiannya pas lamaran adik ipar gue dari Cilenyi ke Cimahi kan, naik mobil sama mama sama bapak gue sama adik gue. Nah pas itu Amira benar-benar nggak mau turun. Terus gue tanya, kenapa Amira ayo turun? Nggak mau, itu di garasinya ada itu item-item serem. Dianya begini gitu. Waduh, berarti itu apa dong? Poci. Serem banget. Pokoknya dia kekeh gak mau turun tuh, sampai dibujuk-bujuk. Gak lama dia bilang udah hilang, udah gak ada item-itemnya. Teman-teman, kayaknya itu dulu sementara cerita pengalaman dari anak gue sendiri. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman kurang lebih itu yang gue ingat. Dan yang pasti serem banget sih kalau udah dia cerita ini itu. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Semoga teman-teman menikmati cerita horor ini. Bye-bye!